Shalom, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan sama-sama merenungi firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah mendengar ataupun menyatakan pernyataan seperti ini. Oh, saya orangnya mah memang kayak gitu. Oh, saya mah pemarah orangnya. Saya mah pelupa. Atau, oh, saya ini lulusan terbaik di universitas di Amerika. Saya ini lulusan cum laude di universitas di Singapura. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita menetapkan identitas tertentu di dalam diri kita. Ya wajar sih gitu ya, untuk kita menetapkan identitas pada diri kita yang artinya itu menunjukkan bahwa kita mengenal siapa diri kita. Oh iya, saya pengurus KW. Oh iya, saya guru sekolah minggu. Oh iya, saya pengurus gereja. Oh iya, saya hamba Tuhan. Oh iya, saya majelis. Namun, sayangnya seringkali pelayanan itulah yang membentuk identitas kita. Kita membiarkan pelayanan secara perlahan membentuk identitas kita. Lah, bukannya baik? Kan memang kita pelayan Tuhan. Tapi seringkali identitas-identitas itu mengaburkan jarak pandang kita terhadap identitas kita yang adalah anak Allah, yang setiap hari membutuhkan kasih karunia Allah, yang setiap hari masih harus bertempur dengan dosa. Aku wis lama jadi guru sekolah minggu, nanti persiapannya, gampang itu firmannya, kan udah pernah baca juga. Aduh, aku ini pengurus udah lama, udah sering datang ke gereja, tiap hari minggu dengerin firman Tuhan. Semua jemaat aku kenal. Kamu gak percaya aku tah? Aku tuh jemaat paling rajin loh nyatet khotbah. Kadangkala kita merasa saking mampunya kita berelasi sama Allah, saking mampunya kita berelasi dengan sesama. Kita merasa kita pengurus, kita merasa kita hamba Tuhan, kita pelayan, kita guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Akhirnya kita kurang terbuka dengan teguran Roh Kudus. Membuat kita sampai lupa bahwa kita juga sebenarnya adalah hamba Allah yang setiap hari membutuhkan kasih karunia Allah, yang setiap hari masih bertempur dengan dosa. Bapak Saudara, sebenarnya saat kita menyadari kita adalah hamba Allah yang rentan jatuh di dalam dosa, itu bukan berbicara tentang kelemahan kita kok, tetapi berbicara tentang seberapa amazed dan baiknya Tuhan kita. Hah? Kok bisa? Kita yang adalah hamba Allah yang rentan jatuh di dalam dosa, tapi masih mau dipakai Tuhan jadi pengurus, masih mau dipakai Tuhan jadi guru sekolah minggu, masih mau dipakai Tuhan menjadi WL, masih mau dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, masih dipakai Tuhan menjadi usher, dan lain sebagainya. Padahal seorang bos aja pasti akan memilih karyawan yang terbaik, bukan? Tetapi Allah memilih dan memakai kita. Bapak Saudara, jika kita melihat ayat selanjutnya, maka dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Saudara, semakin kita sadar dan mengakui akan kelemahan kita, semakin kita jelas melihat betapa besar anugerah Allah bagi hidup kita, bagi diri kita. Berapa besar kita butuh Allah di dalam hidup kita di tengah dunia ini. So, bagaimana dengan diri kita sekarang? Apakah kita adalah anak Tuhan yang tersesat itu? Apakah kita masih menyembunyikan identitas diri kita yang sebenarnya adalah hamba Allah yang rentan jatuh dalam dosa dan perlu diperbaharui setiap hari? Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya untuk kita melihat kedalaman hati kita. Jika sampai saat ini Tuhan memberikan kita tanggung jawab, jangan melihat itu sebagai suatu kelayakan untuk kita menerimanya, tetapi melihatnya sebagai sebuah anugerah dari ketidaklayakan kita. Mari kita meminta Allah yang tetap Allah untuk terus menuntun kita, memperbaharui kita, meminta Allah untuk membuka hati dan mata kita dalam melihat masalah-masalah apa yang masih ada di dalam diri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.